Salve, Salve. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kali ini bersama saya Jessica dan juga Romo kita tercinta, Romo Vicky. Ya, Apa kabar, Cika? Romo? Baik, Cika. Oke, kita akan membahas mengenai Jumat Agung dalam Setetes Sabda Tuhan. Oke, Romo, mungkin teman-teman di rumah atau Bapak Ibu yang di rumah bertanya-tanya sih, Romo, apa sih sebenarnya makna perayaan Jumat Agung ini? Oke, terima kasih Cika, para ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Kali ini saya mau menjelaskan tentang makna dari perayaan Jumat Agung. Ya, mungkin ibu bapak pernah mendengar suatu pertanyaan, jam berapa ya misa Jumat Agungnya besok gitu. Ya, pertanyaannya ini tidak salah, tapi ya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena dalam Jumat Agung sampai Sabtu sepi atau sunyi itu tidak ada perayaan Ekaristi, tidak ada misa. Mungkin lebih tepatnya kalau pertanyaannya jam berapa perayaan Jumat Agung dimulai gitu ya, bukan jam berapa misa Jumat Agung, nggak ada misa, nggak ada Ekaristi. Jadi dalam tahun liturgi, kalenderium liturgi gereja kita, gereja Katolik Roma, itu satu-satunya yang secara resmi dalam kalenderium liturgi tidak ada misa resmi bahkan, dan memang tidak boleh. Imam, uskup tidak boleh merayakan misa Ekaristi hanya di hari Jumat Agung. Bukan hanya Ekaristi, perkawinan dilarang. Bukan hanya perkawinan, sakramen tabisan dilarang. Jadi sakramen tabisan tidak boleh, sakramen Ekaristi tidak boleh, sakramen perkawinan tidak boleh, tidak ada, bahkan sakramen tobat juga tidak diperbolehkan di saat Jumat Agung yang menjadi topik pembicaraan kita. Satu-satunya yang boleh apa? Minyak suci. Minyak suci, kalau ada orang meninggal mau minyak suci boleh pada Jumat Agung. Perkawinan keras nggak boleh. Ekaristi nggak boleh, tabisan nggak boleh, lalu kemudian tobat nggak boleh. Pokoknya sakramen-sakramen nggak boleh kecuali minyak suci. Nah, mengapa gereja seperti itu? Ini bukan kehendak seorang imam, seorang uskup. Ini gereja yang menyatakan kita mau merayakan peristiwa sengsara, peristiwa wafat Tuhan yang mencapai puncaknya dalam peristiwa salib, yang akan dikenang ketika umat merayakan ibadah Jumat Agung, entah dalam bentuk tablo, entah dalam bentuk pasio. Itu kita semua umat beriman mengenang puncak dari penderitaan, dari kisah sengsara, salib, yaitu wafat Tuhan. Itu inti perayaan iman Jumat Agung, yaitu merayakan sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam perayaan Jumat Agung itu ada beberapa bagian khas yang tidak ditemukan di perayaan-perayaan yang lain, yaitu yang pertama adalah kisah sengsara, karena ini menjadi puncak dari perayaan Jumat Agung itu. Setelah kisah sengsara penyaliban, lalu kita memetik buah-buah salib. Kita nanti umat beriman biasanya maju bersatu seperti kita menerima komuni itu, sombak hormat bakti kepada salib Tuhan, karena berkat salib Tuhan inilah jalan penebusan, jalan pembebasan manusia dari kuasa dosa, memetik buah salib. Lalu ada doa umat meriah. Ini tidak ada, bahkan di malam Hijili pun doa umat meriah berbeda, tidak ada seperti bacaan doa umat meriah dalam Jumat Agung. Kalau di Jumat Agung doa umat meriahnya itu dibacakan, dinyanyikan bahkan oleh seorang imam.
dengan berdiri, berlutut, berdiri, berlutut, berdiri, berlutut, begitu. Ini kekasan Jumat Agung. Setelah doa umat meriah, lalu kemudian ya sudah, kekasan Jumat Agung karena situasinya merayakan kisah sengsara dan wafat, nanti kain altar, bunga-bunga yang ada, bahkan sampai lilin menjadi perlengkapan rohani liturgi dalam sebuah gereja itu disingkirkan. Hanya dalam Jumat Agung, altar gereja kainnya nanti diambil, tidak ada. Lilin disingkirkan, lalu hiasan-hiasan bunga itu ditiadakan. Hanya dalam mencapai puncak peristiwa derita sengsara. Puncak dari pengalaman derita apa? Kalau bukan kematian. Orang menderita sampai puncaknya, orang sedih sampai memuncak. Puncak dari semua pengalaman penderitaan adalah kematian. Dan Jumat Agung kita merayakan peristiwa Yesus sengsara, jalan salib, dan puncaknya adalah kematian itu. Dan Gereja Katolik di hari Jumat Agung merayakan puncak sengsara wafat Tuhan, yang tak lain adalah salib sebagai jalan keselamatan. Saya rasa itu yang dirayakan dalam Jumat Agung. Diingatkan lagi, tidak ada misa Jumat Agung ya. Iya. Tetapi kapan perayaan Jumat Agung itu dimulai, jam berapa, biasanya begitu. Begitu Cika, terima kasih. Oke. Ya. Wah, terima kasih banyak Romo. Sama-sama atas Cika. penjelasannya. Ya. Tapi jujur saya masih ada pertanyaan nih Romo. Ada 2 pertanyaan ya. Ya. Yang pertama, sejak kapan dan sampai kapan sih patung-patung dan juga salib itu ditutup? Oke. Dan yang kedua, Heeh. kenapa perayaan Jumat Agung ada kata agung? Padahal itu kan adalah hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus sengsara gitu Mo. Kenapa? Terima kasih Cika, para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. 2 pertanyaan dari Cika menurut saya bagus. Yang pertama, mulai kapan sampai dengan kapan patung-patung dan salib-salib di dalam gereja itu ditutup, diselubungi, biasanya kainnya ungu. Saya jelaskan yang pertama dulu. Kain-kain yang berwarna kain-kain ungu untuk menyelubungi apa namanya itu patung-patung dan salib itu dimulai bahkan sebelum sengsara Tuhan ya, itu sudah diselubungi sampai dibukanya lagi sampai dengan malam Paskah, Jumat Agung. Kita bicara Jumat Agung ini. Jadi di hari Jumat Agung inilah kita ada upacara tadi yang di depan saya mengatakan memetik buah salib, dari peristiwa salib dipetik itu mensyukuri itu saat patung dan juga apa namanya salib dalam gereja itu mulai pada dibuka selubungnya itu sampai dengan nanti ya pada saat upacara Jumat Agung ada liturginya, ada bagian itu. Nanti semua dibuka itu. Lalu kemudian mengapa, ini pertanyaan yang menarik juga bagi saya, dan mungkin juga bagi Anda semua. Mengapa justru namanya Jumat Agung padahal yang dirayakan itu adalah derita, sengsara, bahkan wafat. Saudari-saudara, bahwa kita datang ke gereja merayakan Jumat Agung itu tidak sama dengan layat. Ada tradisi yang sudah mulai dibenahi, pernah terjadi dalam gereja, ada patung Yesus dengan salibnya, lalu umat pegang bunga, lalu kemudian tabur bunga, seolah-olah sedang kayak melayat itu. Ya, sebenarnya kurang tepat. Yang mau dirayakan oleh gereja, sekali lagi namanya liturgi. Liturgi itu perayaan bersama.
bukan perayaan pribadi. Kalau perayaan pribadi seturut dengan kemauan, moodnya pribadi-pribadi. Nah, tapi yang namanya liturgi, kata Yunani Leuturgia, itu adalah perayaan resmi, perayaan bersama. Contohnya ya, jika Romo, saya itu mau bertugas liturgi, saya nggak usah pakai pakaian liturgi ya, itu kan mood pribadi. Iya. Mbah mau suasana panas, mau cuacanya hujan, pakaian liturgi ya dikenakan. Coba kalau seorang imam mau merayakan liturgi, aku ke ora mood nganggo jubah, nggak usah pakai jubah lah. Saya nggak sedang pengen, ini musimnya panas, itu kan moodnya pribadi. Sampai dengan saat ini Gereja Katolik Roma kalau merayakan liturgi, itu yang melaksanakan ini perayaan bersama. Kembali kepada liturgi Jumat Agung. Keagungan, nama istilah Jumat Agung sendiri dalam bahasa Inggris namanya Good Friday, Jumat yang baik. Mengapa demikian? Karena dalam peristiwa salib itulah terjadi puncak penyerahan diri hidup Yesus sebagai manusia 100%. Penyerahan diri, kalau kita menyerahkan diri ketika hidup belum bisa 100%. Bisa ada sedikit sekian keterpaksaan, pas lagi mood atau tidak mood. Tapi ketika kita sudah sampai titik akhir yang disebut kematian, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Betul. Bukan hanya waktu yang diserahkan, bukan hanya kesempatan apa yang kita punya, tetapi termasuk badan, seluruh hidup saya berikan, saya serahkan, saya persembahkan. Itulah puncak dari persembahan, kurban, pemberian diri dari Yesus. Dan itu terjadi di hari Jumat. Seagung itulah tubuh yang dipersembahkan, tubuh yang tanpa noda. Kalau kita masih bernoda, pikiran kita kadang baik, kadang tidak, bukan? Betul. Hati kita kadang baik, kadang tidak, bukan? Betul. Tubuh yang tak bernoda sebagai persembahan diri manusiawi Yesus yang 100% manusia, juga 100% dipersembahkan, termasuk hidup seluruh tubuhnya dengan kematiannya. Itu persembahan yang amat luhur, amat agung dari pihak manusia kepada yang ilahi. Ingat, jangan hanya berpikir Yesus Allah, Yesus juga ada di pihak manusia. Dia 100% manusia, persembahan hidupnya, persembahan dirinya, wafat, kematian totalnya itu menjadi persembahan yang tidak ada persembahan yang lebih luhur daripada persembahan hidup Yesus. Persembahan tubuh, darah, hidup, persembahan Yesus, itulah keagungan yang dirayakan di hari Jumat itu. Maka menangkap ya kenapa dikatakan agung, persembahan yang tidak ada duanya. Bukan hanya korban bakaran, korban sembelihan, tapi persembahan seluruh hidup Yesus. Darahnya, tubuhnya, hidupnya, semuanya dipersembahkan sampai wafat mati demi ketaatan. Satu kata kunci, demi ketaatan. Dan itu menyelamatkan, karena dia mengesampingkan dirinya sendiri, tetapi demi ketaatannya pada Bapa, itu keselamatan yang diberikan, dianugerahkan untuk banyak orang. Jika saya, kita semua yang percaya gereja, kita mengambil buah dari ketaatan seorang Yesus, kita mengambil buah dari kurban utama dari tubuh dan darah Yesus, kita mengambil buah rohani dari wafat Tuhan yang begitu luhur, yang agung itu. Menangkap Jumat Agung ini?
Iya, sangat menangkap. Terima kasih. Meskipun derita, wafat, tapi itu sesuatu yang sangat agung, persembahan yang utama bagi Allah. Nanti bahas berikutnya dalam teologi, mereka kami para frater yang studi, itu ada istilah pertukaran suci rohani. Allah menjadi manusia dalam tubuh, dalam daging, manusia dengan wafatnya ambil bagian dalam hidup kekal, yaitu hidup Allah sendiri. Itu nanti dibahas dalam renungan kita next time ya, tentang kebangkitan atau tentang Paskah itu. Oke, untuk teman-teman atau saudara-saudari yang terkasih yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan episode Tetes Sabda Tuhan lainnya. Sampai jumpa dan see you. See you.